Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada siang yang berbahagia ini kita akan membahas tentang ujian kehidupan. Ad-dunya, apa sebenarnya dunia ini? Keterangan para ahlul ilm, para ulama nasihatkan kepada kita, ad-dunya darul imtihan. Dunia adalah tempat ujian, ruangan ujian, area ujian. Dan kita adalah peserta ujian, dan kehidupan adalah materi dari ujian itu sendiri. Maka para ulama juga tegaskan, hakikat dari kehidupan kita ini hanya perpindahan, proses perpindahan dari satu ujian kepada ujian selanjutnya. Selesai satu ujian, besok ada ujian yang baru. Selesai ujian yang kedua, datang ujian yang ketiga, terus berlangsung sampai berakhirnya waktu ujian, bukan ditandai oleh bel seperti di sekolah dan di tempat institusi lainnya, namun ditandai dengan kematian. Itu pun kalau aman. Bisa saja nanti setelah kematian mungkin ada perhara-perhara yang dahsyat, yang lebih mengerikan yang akan menimpa kita. Jadi ad-dunya darul imtihan. Dunia adalah tempat ujian. Semua yang kita lalui dan dilalui kaum muslimin adalah ujian. Kaya, miskin, sehat, sakit, senang, susah, semuanya ujian. Semuanya ujian. Kelapangan, kesempitan, semuanya ujian. Dalil, Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa yang bernyawa pasti mati. Dan kami menguji kalian bisyarri, dengan semua jenis kejelekan, kemiskinan, pesakitan, kesusahan, kesialan, kemelaratan, semua bentuk kejelekan. Wabil khairi, dan kami uji kalian dengan semua bentuk kebaikan, kemewahan, kekayaan, kesehatan, kelapangan, kenyamanan. Fitnah itu ujian. Kaya ujian, miskin ujian. Senang, sehat ujian, sakit ujian. Senang ujian, susah ujian. Lapang ujian, sempit ujian. Wa nabluukum, kata Allah, dan kami uji kalian bisyarri, dengan semua kejelekan, wabil khairi, dan dengan semua kenikmatan, semua kebaikan. Fitnah itu adalah ujian. Wa ilaina turja'un, dan ketahuilah kepada kami kalian semua akan kembali. Jadi jangan fikir hidup yang nyaman, semua akses mudah, fisik yang bugar, jangan pikir itu tidak ujian. Salah, Allah sebut itu adalah di ujian. Apakah dia mampu bersyukur atau dia kufur akan nikmat? Apakah dia pakai harta dan fisiknya tadi untuk taat kepada Allah, atau dia pakai harta dan fisik tadi dia pakai untuk maksiat kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian di antara bentuk ujian tadi, semua kekayaan, kesenangan, dan kesusahan itu adalah ujian. Kemudian ada istilah di tengah-tengah kaum muslimin, harta, tahta, wanita. Ini juga ujian. Harta,
Allah Ta'ala berfirman, ada hadis dari Nabi SAW, itu hadis Sahih Bukhari, nanti kita bahas firman Allah Ta'ala juga terkait ini. Nabi SAW bersabda, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Sahih Bukhari. Sesungguhnya masing-masing umat itu punya ujiannya masing-masing, punya fitnahnya masing-masing. Dan fitnah umatku, kata Nabi SAW, adalah harta. Maka harta itu adalah ujian. Kemudian tahta, jabatan yang diamanahkan kepada kita, itu seluruhnya adalah ujian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Tirmizi. Nabi SAW bersabda, ma zibani ja'i'ani ursila fil ghanam bi afsadallaha min hirsil mar'i alal mar wasyaraf lidinihi. Tidaklah dua serigala di puncak kelaparan. Serigala dikandangin, dibuat lapar. Tidaklah dua ekor serigala di puncak kelaparan dilepaskan kepada seekor domba. Ini bisa bayangin, serigala itu kalau udah dilaperin di puncak kelaparannya, itu jangankan domba, itu mungkin dikasih ke serigala lain dimakan semuanya. Binatang buas sudah di luar kendali, di ambang lapar. Ini dua serigala puncak lapar dilepaskan kepada seekor domba, tidaklah lebih berbahaya daripada ketamakan seseorang, hirsil mar'i, daripada ketamakan seseorang terhadap harta dan jabatan bagi agamanya. Maka makna hadisnya biar mudah dipahami. Orang yang sudah tamak harta dan jabatan, fokus kita tahta ini, itu jauh lebih buas daripada dua ekor serigala lapar dilepaskan kepada domba. Tidak lebih berbahaya ini, tidak lebih buas dua ini ketimbang orang yang rakus kepada harta dan jabatan. Maka jabatan adalah ujian, imtihan. Wanita, ada hadis sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnah ad-darra 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan ujian setelahku yang sangat berbahaya bagi laki-laki, melainkan adalah wanita. Maka harta tahta wanita itu juga bagian ujian. Bahkan di Al-Quran Allah juga tegaskan, kabarkan kepada kita bahwa harta dan anak kita pun ternyata ujian. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian, dan bahwasanya di sisi Allah lah, milik Allah lah nanti ada pahala yang besar, adalah pahala yang besar tentu bagi orang yang lulus akan ujian ini. Karena ada kalanya anak ini membuat orang lalai dari taat kepada Allah. Bahkan yang jauh lebih ini tingkatannya, sampai-sampai Allah kabarkan ada anak itu bukan sekedar ujian, bahkan anak itu levelnya adalah musuh bagi orang tuanya. Istri adalah musuh bagi orang tuanya, sebagaimana Allah Ta'ala kabarkan di surah At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, di antara anak-anak kalian ada yang mereka itu sebagai musuh bagi kalian, maka hati-hatilah terhadap mereka. Bukan cuma ujian, bahkan sampai di level musuh. Ini anak-anak yang menyusahkan orang tua, anak-anak durhaka pembangkang, anak-anak yang akan seret kaki orang tuanya ke neraka. Ini adalah anak-anak musuh terhadap orang tua. Mungkin istri yang malah mendorong suaminya buat maksiat, buat lalai, sama, ini musuh terhadap suaminya. Jadi semua hal, kekayaan, kemiskinan, senang, susah, sehat, sakit, ujian. Harta, tahta, wanita, ujian. Anak, istri, ujian. Seluruhnya ujian. Seluruhnya ujian. Tidak terluput, semuanya ujian. Dan kita adalah peserta ujian. Dan kita sekarang di dunia berada di lokasi ujian. Waktunya berapa lama Ustaz? Ya udah sampai kita mati. Itu waktu daripada ujian. Materinya apa Ustaz? Materinya adalah kehidupan, dan semua lini dan lika-likunya adalah ujian. Poin kedua, kenapa kok kita diuji?
Bahkan kehidupan kematian juga adalah ujian. Sebagaimana dikhabarkan oleh Allah Ta'ala di surah Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqa al-mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa Allah ciptakan kehidupan ini? Yang isinya adalah ujian, penuh ujian. Linabluwakum. Nah, diciptakannya kematian kehidupan agar kami menguji kalian. Ini untuk ujian. Allah ciptakan kematian kehidupan agar kami menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya? Jadi adanya ujian ini, Allah ingin menyeleksi. Allah ingin lihat di antara kita ini siapa yang tetap beramal. Dengan ujian-ujian ini siapa yang bersabar di antara kita? Kalau itu bentuk ujiannya adalah kesusahan, adalah hal-hal yang tidak disukai. Nah, Allah juga lihat di antara kita siapa nanti orang-orang yang bisa bersyukur kalau ujiannya berupa kenikmatan, harta yang melimpah, fisik yang sehat, kuat. Ini akan dilihat dia bersyukur atau tidak. Maka seluruhnya adalah ujian. Allah pengen lihat siapa di antara kita ahsanu amala, orang yang paling baik, orang yang paling tetap beramal soleh. Baik dia diuji dengan kesenangan-kesenangan maka dia bersyukur, atau dia diuji dengan kemelaratan, kesusahan maka dia tetap bersabar. Terjadi perdebatan di tengah-tengah para ulama, mana yang susah, bersabar atau bersyukur. Dan ini tentu masing-masing ulama menguatkan pendapat masing-masing, tapi secara fakta dan dirasa yang paling susah adalah bersyukur. Ketika kita diuji dengan susah, itu mampu bersabar. Tapi diuji dengan senang, itu susah bersyukur. Ada keterangan dari sahabat Al-Jalil Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ada asar dari beliau mengatakan, ubutulina fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubutulina bid-darra fasabarna, summa ubutulina bis-sarra falam nasbir. Dahulu di zaman Nabi, ketika kami diuji dengan beraneka ragam kesusahan, mudarat yang banyak, maka kami mampu bersabar. Dan setelahnya, tatkala kami diuji dengan kesenangan kelapangan, falam nasbir, kami tidak mampu diuji dengan kesenangan, kami tidak mampu bersabar, kami tidak mampu bersyukur. Maka hidup kita itu di antara pilihan, yaitu antara sabar dan syukur. Itu tadi kunci atau kisi-kisi daripada ujian kehidupan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah singkat yang pertama kita telah bahas tentang hakikat kehidupan adalah darul imtihan. Hidup ini adalah tempat ujian. Kemudian kita lihat semua kehidupan yang kita jalani, lika-likunya, hal-hal yang kita jumpai dalam kehidupan, tak senang, tak susah, seluruhnya ujian. Kelapangan, kesempitan, seluruhnya ujian. Kita sudah bahas dalil-dalilnya. Maka di khutbah singkat yang kedua ini, kita akan cocokkan kepada kehidupan. Sebagaimana dunia kehidupan adalah ujian, maka dia mekanismenya sama dengan ujian-ujian sekolah, ujian akhir sekolah, ujian mungkin orang ingin masuk universitas atau ingin masuk kerja. Ada 3 golongan manusia dalam menghadapi ujian kehidupan, seperti orang yang menghadapi ujian ketika kelulusan sekolah. Ada 3 kategori. Yang pertama, ada orang yang ketika bersekolah, dia tahu ujian itu penting, maka dia belajar agar mempersiapkan materi ujian. Orang seperti ini, tatkala dia menjalani ujian, dia bisa menjalani ujian dengan tenang dan dia mampu menjawab seluruhnya.
Demikianlah manusia. Kalau dia tahu dunia adalah ujian, seluruh kehidupan kita adalah ujian, maka tentu kita pelajari materi-materi kehidupan ini. Kita pelajari agama agar kita bisa menjalani ujian dunia ini. Tentunya dengan berhasil nilai yang mencukupi dan lulus. Kondisi kedua, di ujian kelulusan, ada orang yang tahu ujian itu penting, tapi dia tidak belajar, malas belajar. Tiba-tiba ujian di sekolah. Ini pusingnya bukan main. Pusingnya bukan main, susah, berat, waktu lama berlalu. Ini juga ada relate-nya dengan orang-orang di dunia nyata. Dia tahu dunia adalah ujian, semua aspek kehidupan adalah ujian, tapi nggak punya ilmu, susah menjalani kehidupan ini. Susah untuk menjawab ujian-ujian dunia ini. Sebagaimana kondisi kedua di praktek sekolah, semua kita mengalami ujian akhir sekolah, semuanya mengalami. Ada yang tahu ujian penting tapi tidak belajar, sehingga dia itu tahu ini penting tapi tidak belajar, susah, cemas. Dan yang ketiga, na'udzubillah, subhana'udzubillah, ada orang yang sekolah ini benar-benar nggak peduli dengan ujian, benar-benar nggak peduli dengan materi soal itu, nggak peduli dia, pelajaran nggak peduli dia. Bahkan sampai ujian saja itu sembarangan isi, nggak peduli dia. Inilah di kehidupan dunia ini orang yang nggak peduli dengan dunia adalah ujian. Kita sedang diuji, waktunya sampai kematian, dia nggak peduli itu semua. Bahkan ilmunya, materi ujian dia nggak peduli, abai sudah, urusan amat. Nah inilah orang-orang yang gagal. Bahkan kategori kedua pun orang-orang yang berpotensi gagal. Dan perbedaannya, kalau kita coba gagal ujian akhir sekolah, ujian masuk universitas, ujian masuk corporate institusi, itu ada yang namanya remedi, kita bisa ulang. Tapi kalau ujian kehidupan, orang gagal di ujian kehidupan, berakhir waktunya yaitu kematian, dan dia gagal, habis sudah, neraka tempatnya. Gak ada kata remedi. Dia mau nangis darah, guling-guling, gak bisa remedi, sudah. Itu perbedaan antara ujian kehidupan dengan ujian sekolah yang ada masa remedi, yang kita bisa evaluasi, kita bisa ulangi. Tapi ujian kehidupan berakhir dan kita adalah orang yang gagal, maka tidak ada harapan untuk kita. Mau nangis darah, mau guling-guling, nggak bisa, udah mati, nggak bisa hidup lagi. Maka perhatikan, dunia adalah ujian. Kita semua sampai mati masing-masing kita diuji. Dan masing-masing kita punya materi ujian yang berbeda-beda. Orang kaya-kayanya itu ujian, orang miskin itu ujian. Orang senang, sehat itu ujian, sakit ujian, senang ujian, susah ujian, semuanya ujian. Semuanya diuji. Dengan materi masing-masing, maka lalulah ujian tadi dengan persiapan, ilmui materi-materi kehidupan tadi. Pelajari ujian-ujian kita. Anggap itu penting agar kita semua bisa lulus dengan selamat dari ujian kehidupan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Aqimus shalah.